Selamat malam semuanya. Aduh, maaf ya. Ini anak soleha udah masuk ya, Bang Aswar udah masuk. Tumben agak awal. Oke. Halo Mbak Sani. Kita langsung mulai aja ya. Mbak Sani, halo. Ya, siap Mbak Ike. Iya, baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita mau mungkin masih korelasinya dengan kemarin tentang memahami dimensi waktu. Kita akan mendengarkan pelajaran dari Bang Aswar lebih lanjut ya. Silahkan Bang Aswar. Oke, terima kasih. Halo Bang Aswar. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Bang. Di sana hujan nggak? Tadi hujan, terus karena mau siaran saya suruh berhenti dulu. Canggih. Ya. Oke Bang. Oke lah. Bahas apa kita Bang? Ya, itu dimensi waktu ya. Saya kira ini memang hal yang sangat penting ya bagi kita yang sedang berusaha untuk transformasi. Jadi pemahaman tentang waktu itu memang berbeda ya antara yang kesadaran transenden dengan kesadaran seseorang. Saya coba carikan file saya. Nah, ini dia. Jadi Nggak muncul Bang belum? muncul screen-nya. Belum. La ilaha illallah. Ditiup dulu, ditiup. Nah, baru bisa. Yaudah. Ini ya. Yang mana Bang? Harus ditiup. Oh, ada baru lagi nih. Enggak, ini kemarin diminta di UNY. Seri kuliah seri mengenal diri gitu kan. Terus kemudian saya coba presentasi ini. Dan hal yang paling mendasar ya, perbedaan antara ini kan seseorang. Nah, ini kan model dunia transenden gitu ya. Kalau seseorang itu waktu yang ada itu adalah waktu sosial gitu kan ya. Waktu sosial itu waktu materi, yaitu waktu bumi ya Bang. Kalau nggak salah pernah Abang waktu bumi ya. Iya. Kemarin, hari ini, besok gitu ya. Kemarin, hari ini, besok. Jiwa kita terbiasa berpikir dalam kerangka waktu seperti ini, dan itu dianggap normal-normal saja gitu ya. Tetapi memahami waktu dalam 3 lokalitas semacam ini itu tidak terjadi pada kesadaran transenden gitu ya. Makanya di dalam model dunia material ini lingkunganlah penentu perilaku, ya kan? Penentu perilaku.
Kalau model dunia transenden itu, yang ada itu hanya waktu minimal tuh waktu subjektif ya. Waktu subjektif. Waktu subjektif itu waktu yang bersifat fenomenologis. Fenomenologis itu misalnya gini, Mbak Sani lagi jatuh cinta. Kita menyebutnya, ya ini sewaktu jatuh cinta gitu kan. Terus besok jatuh cinta lagi. Ya jatuh cinta lagi, waktu jatuh cinta. Jadi momen waktunya itu per saat ini demi per saat ini gitu ya. Jadi tapi memang sangat sulit jadi waktu subjektif ini tidak bisa lagi diucapkan gitu ya, karena ya dia tidak memiliki kerangka ruang ya. Padahal kan namanya bahasa itu harus punya konteks ruang. Nah, jadi waktu subjektif itu yang bisa kita ucapkan misalnya pas lagi katakan sedih. Kita hanya mengucapkan waktu ini saatnya sedih gitu ya. Atau ini nature sedih. Bukan saya sedih. Kalau sudah saya sedih itu, dia sudah masuk ke dunia material. Diri adalah yang materi. Ini perlu dibiasakan saya kira ya. Kalau dalam berbahasa, kita hanya bilang, ya saatnya sedih. Sedang apa? Saatnya sedih gitu ya. It's 7:48 p.m. Gimana? It's 7:49 p.m. Halo? Siapa tuh ya? Hanya seperti itu pengungkapannya gitu ya. Itu waktu subjektif. Waktu subjektif. Kalau kita memahami kehidupan dari fenomena subjektif ini, maka di sana tidak ada fakta, gitu ya. Tidak ada fakta, yang ada hanya penampakan dari nature itu. Penampakan dari nature. Lalu dari situ kita bisa mulai melihat secara jujur tanpa ada sensor dari pikiran kita. Ternyata sepanjang hidup saya, sepanjang garis waktu sosial ini, katakan dari kecil tahun 1990 sampai 2000, perasaan yang dominan adalah perasaan rekoso. Wah, pantas. Kemudian perasaan rekoso itu manifest pada level materi sampai saat ini. Jadi kita bisa melihat gitu ya, frekuensi kita secara subjektif itu dominan yang mana. Mungkin selama ini kita enggak pernah ngukur itu gitu ya, karena memang kesadaran kita masih di dalam kerangka waktu sosial, waktu dengan 3 lokalitas, kemarin, hari ini, besok. Coba dimulai ya. Ini sekaligus PR untuk Mbak Sani. Iya, Coba mulai menyaksikan saja nature secara subjektif sepanjang hari itu gitu ya. Yang muncul tuh perasaan apa?
fenomena dari fenomena nature berapa gitu, atau perasaan apalah, atau frekuensi apa gitu ya. Frekuensi apa. Itu akan menarik ya, akan menarik. Dan untuk bisa mengamati fenomena subjektif itu harus lebih hening, artinya tanpa bercakap-cakap dulu. Ketika bercakap-cakap kan, yaitu kesadaran sebagai saya yang materi ini hidup lagi gitu. Karena ketika bercakap-cakap itu, ya kita mesti mengambil lokalitas untuk mengucapkan kata itu. Seperti itu. Oke, Mbak Sani, mungkin ada pertanyaan? Jadi maksudnya gini Bang, kalau keseharian Yasani misalnya berinteraksi sama anak-anak, tetangga, warung, pokoknya di sekitar sini tetap berinteraksi, tapi dengan kendali untuk mengetahui nature yang Yasani baca, udah gitu aja, jadi nggak terlalu banyak komunikasi, tapi tetap interaksi sih, melihat, mendengar, ngikutin apa yang terjadi gitu ya Bang, berarti. Ya maksudnya Yasani jangan juga Yasani berdiam aja di satu tempat, misalnya kayak meditasi gitu, bukan kan? Gerak ya gerak biasa gitu keseharian, tapi sambil mengetahui waktu yang Yasani alami ini, Yasani ngerasa oke, aku mengalami ini gitu ya berarti. Jadi nggak terlalu banyak ngomong gitu ya Bang. Membaca nature aja ya. Oh ya. Yeah. Karena kan kalau nggak interaksi berarti kayak orang meditasi, duduk tok gitu kan. Kalau nggak interaksi ya bisa kan, ya hanya diam, nggak hanya. Iya diam, sambil lihat, mendengar, ya gitu aja, tapi nggak terlalu banyak ngomong berarti kan. Atau nggak apa-apa ngomong. Tapi dalam keadaan tahu ini nature apa nih yang muncul gitu ya, sambil mikir dalam hati gitu ya. Sambil lihat nature, atau jangan-jangan di situ kalau kan yang bisa menyaksikan nature itu kan yang transenden ya. Kalau yang ini nggak bisa menyaksikan nature, dia melihat itu sebagai tarikan eksternal, tarikan lingkungan sosial gitu. Transaksi dengan eksternal, dia tahu kalau yang seseorang kan. Dia nggak sadar nature itu. Dan semua yang disaksikan itu adalah fakta. Ya. Jadi beda antara fakta sama fenomena, itu beda. Sebenarnya dalam sains itu fenomena-fenomena ini dikumpulkan, diberi perlakuan khusus, diberi perlakuan, lalu itu disebut sebagai fakta. Jadi fenomena-fenomena ini kalau dalam sains itu kan, dia dikumpulkan, dikondisikan, diberi perlakuan, lalu disebut sebagai fakta. Ketika menjadi fakta, seolah-olah fakta tadi berdiri sendiri, menjadi sebuah objek yang terpisah dari waktu subjektif. Iya, betul. Itu ya, sains kan begitu. Iya, fakta itu disebut objektif, yang nggak bisa diganggu gugat lagi, itu udah nyata gitu. Dia sudah fix, padahal awalnya itu adalah fenomena subjektif yang dikumpulkan. Fenomena subjektif yang dikumpulkan, lalu kemudian dikondisikan, diberi perlakuan tertentu, lalu disebut sebagai fakta. Ketika menjadi fakta, dia dipisahkan dari fenomena subjektifnya. Itu sains. Lalu kemudian, kalau sudah menjadi fakta, disebut terbukti. Sebut terbukti, dan itu pembuktiannya harus reasonable. Reasonable itu masuk akal. Dan akhirnya generalisasi untuk semua subjek. Akhirnya dia diuniversalkan. Iya,
General ya. Dia diuniversalkan, ya kan? Diasumsikan bahwa itu terjadi universal. Tapi kalau yang mengerti seperti ini loh, ntar dulu bos, itu kan awalnya subjektif. Awalnya subjektif, lalu kemudian dikumpulkan, lalu kemudian dikondisikan, lalu disebut sebagai terbukti atau sebagai fakta. Ya kan? Sebagai fakta. Dengan memahami ini kita jadi mengerti karakteristik dari sains. Apa yang mereka sebut sebagai fakta itu hanyalah fenomena-fenomena subjektif yang diperlakukan dengan metode tertentu lalu dibilang terbukti. Dan pembuktian itu lewat levelnya itu kemasuk akalan gitu ya. Jadi bukan kebenaran tetapi sebuah level dari kemasuk akalan. Kebenaran itu kalau sudah ketemu nature. Makanya di dalam sains itu adanya hanya teori, bukan law. Dia hanya teori, artinya sebuah level kemasuk akalan gitu ya. Masih jauh dari kebenaran, tapi kita menganggap bahwa itu adalah kebenaran. Nah, salah sendiri, wong sains itu dia yang penting itu reasonable, bukan truth. Apalagi kehakikian kan enggak. Sebuah level dari reasonable, level reasoning. Iya. Tampaknya masuk akal tapi belum tentu truth. Bukan belum tentu, memang bukan truth. Bukan truth ya. Kalau dia menjadi truth, dia tidak jadi teori, dia jadi law. Bukan sains lagi. Iya. Dia bukan sains lagi, tapi sudah spiritual. Dia tidak jadi sains lagi gitu. Hanya sebuah level kemasuk akalan. Iya, yang dianggap logis juga gitu ya, Bang. Iya. Orang awam kan bilang ini logis, ini masuk akal, ini masuk ke nalarnya gitu ya. Dan itu tergantung metodenya. Iya. Tergantung metode. Coba kalau misalnya fenomena-fenomena itu tidak dikondisikan, tentu akan menghasilkan fakta yang berbeda gitu. Ya kan? Jadi dalam hal ini pengumpulan pencatatan fenomena itu kan tidak lepas dari kepentingan peneliti. Kepentingan subjektifnya kan. Jadi apa yang objektif? Yang objektif adalah ya metode. Metode. Ini biar apa namanya? Biar tidak salah paham tentang sains. Atau paling nggak kalau baca buku Hawking, Truth versus Falsehood, itu ya berangkat dari pemahaman seperti ini sebenarnya. Atau baca Power Force halaman-halaman awal itu, di mana Hawking menggugat kemasuk akalan itu. Nah, jadi mengerti. Dia hanya masuk akal kalau diri itu seseorang gitu ya, material. Sangat tidak masuk akal kalau diri itu transenden. Kenapa dikumpulkan dengan metode seperti itu? Apa selalu begitu? Kenapa diasumsikan itu universal gitu ya? Padahal nature itu kan apa namanya? Luas. Punya ragam gitu ya, punya ragam. Jadi terkait tema kita malam ini,
mari kita coba lampaui kesadaran material yang itu menjebak diri kita dengan kerangka waktu linier, kemarin, hari ini, besok, menjadi waktu subjektif. Coba dipikir-pikir Mbak Sani, perasaan kekurangan uang misalnya, itu sejak kapan sih? Mungkin dari kecil. Perasaan kekurangan uang sejak kapan? Ya mungkin dari kecil ya. Dan itu terus dipertahankan karena kita menilai perasaan, memahami atau menangani perasaan itu dengan kerangka objektif, bahwa besok saya akan besok saya akan lebih kaya, besok saya akan berjuang gitu ya. Kenapa perasaan yang sifatnya nature kemudian kita tanggapi secara masuk akal dengan besok? Kan nggak ada hubungannya sebenarnya. Apa hubungannya? Tapi kita menganggap itu ada hubungannya karena besok kita akan melakukan hal yang baru. Masih ingat nggak sih kuliah tentang kecemasan saya ya? Atau acara Isra Mi'raj gitu? Iya Bang, masih. Saya berjibaku dengan kecemasan itu dari kecil gitu ya. Pertama kali mengenali kecemasan itu, kecemasan melihat gelap ya. Gelap, terus Gelap. kemudian kalau orang dikubur tuh kemana gitu? Apa di dalam kubur tuh ada PLN atau ada apa gitu ya? Iya. Kecemasan itu, lalu kemudian kecemasan itu dirasionalisasi oleh budaya. Mungkin kecemasan itu akan selesai kalau saya sekolah gitu kan. Perasaan cemas itu udah selesai. Nanti setelah saya SD, nanti kecemasan ini akan selesai kalau saya SMP. Setelah SMP nggak selesai. Padahal kalau saya lihat sekarang, itu kecemasan itu sebuah nature, sebuah fenomena subjektif. Tidak dihubungkan dengan hal-hal di luar diri. Itu kan nature. Selesainya itu bayangkan dari kecil selesai perasaan cemas itu tidak lagi menjadi teror bagi saya ketika 2011-an. Saya jadi mengerti nature-nya. Ya Allah, kenapa kemudian fenomena subjektif saya rasionalisasi dengan cara berpikir objektif? Sangat tidak masuk akal. Tapi kita menganggapnya itu masuk akal gitu ya. Terus soal uang juga misalnya gitu ya. Soal uang. Saya kalau secara pribadi begitu tuh, dari kecil tuh uangnya banyak. Tapi memang nggak pernah cukup untuk mentraktir banyak orang gitu. Saya punya masalah di situ, punya masalah dengan kelimpahan gitu ya. Jadi perasaan melimpahnya itu dari kecil gitu, saya hanya cukup untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk banyak orang itu nggak pernah cukup. Sampai sekarang itu saya perasaan kelimpahannya itu masih sangat-sangat terbatas. Fenomena subjektifnya begitu. Fenomena subjektifnya. Jadi saya beberapa minggu menjelang akhir tahun ini lah. Akhir tahun itu saya berpikir gitu ya. Kalau saya sendiri cukup, bahkan lebih. Tapi kalau banyak orang itu enggak pernah cukup gitu. Saya merasa cepat habis gitu ya. Lalu saya mulai merenung gitu. Oh, ini fenomena kelangkaan sebenarnya. Perasaan langka itu mulai dari kecil.
Ketika uang jajannya itu memang disiapkan untuk diri sendiri saja, paling sama kakak begitu ya. Seperti itu. Dan ya ini akan saya transformasi perasaan kelangkaan itu. Soalnya itu terkait dengan apa yang akan aktual di level materi gitu ya. Nah, itu Mbak Sani mulai perasaan kelangkaan atau perasaan kekurangan ya. Kalau kekurangan sih insya Allah saya enggak. Tapi perasaan tidak melimpah gitu ya. Perasaan hanya cukup. Itu mulai saya persoalkan ya. Ini tidak normal kalau saya hanya cukup untuk diri sendiri. Kemarin habis ngisi kuliah di UNY gitu ya. Saya berpikir apa yang saya anggap normal, cukup untuk diri sendiri. Wah, itu keliru, harusnya cukup untuk banyak orang. Harusnya seperti itu. Terus itu abang mangku, apa gimana bang? Ya saya apa ya? Yang pertama, saya harus tahu dulu gitu. Saya harus clear dulu. Harus clear dulu dengan diri saya sendiri bahwa saya mengalami perasaan cukup ini dari kecil gitu. Kesadaran bahwa hanya cukup untuk diri saya itu dari kecil. Tapi tidak pernah melimpah untuk semua orang gitu ya. Jadi kuat sekali itu sebagai fenomena subjektif kan. Saya mengalami perasaan cukup, tapi tidak berlimpah untuk semua orang itu dari kecil. Nah, ini nature-nya kan mestinya harus melimpah untuk semua orang gitu ya. Tersadari, tapi kesadaran bahwa yang penting cukup untuk diri saya itu harus direkontekstualisasi kembali karena kesadaran itu kan kesadaran bahwa ini yang penting cukup untuk diri saya itu tertanam kuat di tubuh, tertanam kuat di pikiran gitu ya, di perasaan. Sampai situ kemarin saya juga mengalami perenungan gitu ya. Untuk tahun baru ini, saya mencari fenomena subjektif yang saya anggap itu normal, padahal harusnya bisa memilih yang lebih besar lagi. Itu kalau terbiasa dengan waktu subjektif gitu ya. Kita justru harus mempertanyakan apa yang normal, bukan kemudian mengantisipasi atau memprediksi masa depan. Kan berbeda arahnya ya, berbeda. Kalau saya dari sini, maka memahami keadaan saya antisipasi besok. Tetapi kalau saya di waktu subjektif, saya akan mempertanyakan apa yang normal bagi waktu subjektif saya. Apa yang normal, itu yang akan saya rekontekstualisasi, yang akan saya koreksi. Jadi memang untuk menyadari fenomena waktu subjektif itu butuh teman diskusi, butuh kejernihan, butuh membaca, butuh perenungan gitu ya. Karena ini kita melihat ke dalam. Terus frekuensi atau fenomena waktu, jadi frekuensi itu setara dengan fenomena waktu subjektif itu yang menentukan apa yang akan manifest sebagai materi gitu ya. Jadi yang berbahaya itu kalau kita menganggap semua materi yang ada di sekeliling kita ini sudah normal.
sudah normal, itu jatuh ke hal yang sifatnya adaptif. Jadi untuk Mbak Sani, coba pikirkan ya, ada problem apa di level materi. Lalu problem di level materi itu jangan ditindaklanjuti dengan berpikir objektif, tapi berpikir subjektif. Berarti kalau materinya segini, saya punya fenomena dalam waktu subjektif itu apa? Nah, itu yang disebut dengan belief system. Pasti punya. Karena fenomena waktu subjektif itulah yang mengorganisir materi gitu ya. Dan mengorganisir lalu manifest sebagai materi. Gitu. Menurut Mbak Sani gimana? Yasannya ada kebayang sih Bang. Dugaan Yasani satu kejadian waktu masih SMP kelas berapa ya itu ya? Kelas 2 kayaknya. Iya, kelas 2. Jadi waktu itu dikasih uang untuk beli buku. Kalau dulu kan buku itu kan kita belinya ke guru kan. Ke toko buku. Kalau sekarang kan kayak anak sekolah sekarang kan bisa beli ke toko buku, ke Sanitas misal gitu. Kalau dulu kan beli bukunya itu udah ditentuin sama guru, jadi bawa uangnya ke sekolah nanti ngasih ke guru gitu. Nah waktu itu udah kan biasanya kembar tuh tetap satu kelas gitu, tapi tiap orang tuh megang uang buku masing-masing. Nah terus Yasani inget banget, Yasani udah taruh di dompet, terus taruh di tas gitu. Pas waktu jam makan jam istirahat, sempet masih lihat, oh ini masih ada di dalam dompet gitu, di dalam tas gitu. Nah pas udah guru masuk itu, disuruh siapa nih yang mau bayar buku gitu kan, loh kok nggak ada dompetnya gitu. Dan posisi tas tuh baik-baik aja, nggak kebuka, nggak apa gitu. Biasanya sampai nyariin ke kolong, ke bawah meja tuh nggak ada. Ya biasanya sampai ngeliatin muka-muka yang kira-kira mencurigakan gitu ya, yang mungkin yang ambil gitu. Nggak ada sama sekali. Akhirnya tuh mencoba kronologisnya, tadi aku kesini gitu kan, apa aku bawa juga gitu, apa aku lupa karena takut di tas terus aku bawa gitu, enggak juga gitu. Satu kata yang akhirnya itu kayaknya yang menjadi belief system Yasani Bang sampai sekarang itu, yang kalimatnya itu selalu akhirnya begini, besok deh aku ganti gitu Bang. Jadi setiap Yasani punya kehilangan itu, ya itu yang kata Abang tadi, nggak mencoba mencari apa yang normal untuk subjektif kita, tapi selalu berusaha aku ganti deh besok. Akhirnya antisipatif kan, gitu. Jadi enggak. Kenapa? Itu yang saya pikir. Jadi belief sistemnya itu ganti besok. Rasa bertanggung jawab, terus rasa bisa, terus rasa yakin, rasa yakin besok tuh masih ada hari esok. Gimana caranya besok aku pikirin kayak gitu Bang. Entar dulu. Kenapa harus diganti besok gitu? Ya itu karena ada rasa tanggung jawab, harus aku yang handle sendiri, aku yang harus ganti gitu Bang. Terus uang tadi itu dari mana? Apanya, kegantinya? Enggak, uang yang hilang tadi itu hasil dari mana? Dikasih orang tua untuk suruh bayar uang buku, udah dititip dari rumah gitu. Oke ya, jadi coba kita rangkai kronologisnya. Iya. Jadi biar enggak, ntar dulu, ini menarik ini. Oke. Jadi uang dari, ntar dulu, kita tulis dulu ya. Harus ditulis Mbak Sani. Oh iya, jurnal ya Bang. Uang dari ayah atau ibu ya. Dari papa biasanya dari kalau papa ngasih uang sekolah. Buat beli bayar buku. Uang buku. Oke. Kemudian sampai di sekolah kan hilang. Iya, jam istirahat. Oke. Hilang. Jadi kan ini kan uang dari papa. Yang ditujukan untuk beli buku. Tiba-tiba hilang.
Berarti apa nih dari sini nih? Maksudnya berarti maksudnya berarti gimana Bang? Nggak mungkin ya Sani nuduh teman kan? Coba ini. Ini kan ada uang dari papanya, untuk beli buku. Iya. Tetapi uang itu hilang gitu kan? Iya, hilang. Kesimpulannya apa tuh berarti? Pada saat dia Sani waktu SMP itu ya, yang bukan yang sekarang ya Bang? Ketika uang ini hilang, kira-kira apa yang muncul di benak Yasani gitu? Pada kejadian itu langsung dalam hati bilang, besok aku ganti gitu Bang. Oke, itu apa namanya? Kenapa harus itu muncul? Karena rasa bertanggung jawab. Bukan rasa bertanggung jawab. Karena Mbak Yasani sudah menghilangkan. Menghilangkan. Jadi kalau orangnya, jadi kesadaran sebagai saya yang menghilangkan gitu ya. Perasaan menghilangkan itu kan perasaan apa? Guilty feeling ya. Iya, bersalah. Perasaan bersalah itulah yang kemudian Mbak Sani rasionalisasi. Besok saya ganti. Semua yang merasa bersalah itu, dia akan berpikir begitu. Oh. Iya. Dari pengalaman saya, termasuk saya gitu. Kalau saya besar, saya ganti. Karena di situ ada perasaan bersalah telah menghilangkan uang dari papahnya yang untuk beli buku gitu. Di sana ada guilty feeling. Ada guilty. Nah, itu keyakinannya tuh. Frekuensi Mbak Sani terhadap uang itu adalah guilty. Jadi berapapun uangnya habis tuh Mbak Sani. Iya, bener Bang. Jadi bawaannya selalu mikirnya gitu, besok aku ganti, besok aku cari gitu. Karena merasa bersalah tadi kan. Betul. Perasaan bersalah. Dan kalau Yasani ingat-ingat kejadiannya memang berulang seperti itu Bang. Akhirnya begitu. Jadi itu dapat pada saat kejadian hilang lagi, jadi kayak pembuktian lagi. Iya kan, bener kan hilang, jadi besok aku harus ganti lagi nih gitu ya. Jadi fenomena itu muncul kayak kita ngebuktiin sendiri tuh kan. Kita sendiri yang ini ya. Akhirnya kayak apa ya? Kayak biang lala muter lagi gitu ya Bang. Tapi dasarnya itu frekuensimu guilty. Di guilty, iya. Jadi perasaan guilty itu. Jadi apa akar dari perasaan guilty? Ya karena apa ya, takut dihukum, terus memang layak dihukum. Gini, tadi guilty itu kan 30 ya. Emosi guilty itu muncul dari keyakinan bahwa Sani itu adalah tubuh. Ya, toh? Sani adalah tubuh, Sani adalah anaknya ini. Hanya saja Sani itu punya perilaku yang tidak terpuji misalnya. Punya perilaku yang tidak bisa diterima oleh sosial. Kan guilty dari situ tuh. Jadi bahwa Sani menjadi sesuatu yang tidak perbuatan kemenjadiannya itu tidak terpuji lah. Menghilangkan kan istilahnya ini ya. Ceroboh itu kan kalau di norma itu jelek Bang. Ya dianggap jelek banget. Jadi Sani menjadi yang jelek. Jadi yang ceroboh, menjadi yang perbuatan Sani. Menjadi yang tidak bertanggung jawab. Menjadi yang ceroboh. Nah ini. Jadi apes banget sih menjadi Sani. Menjadi Sani itu apes.
Nah itu nanti kamu apes, nanti kayak apes, rasa apes itu, guilty feeling itu nanti tercetak di semua level kehidupan, level hidupmu. Iya. Iya, semuanya apes itu. Bahaya itu, kamu punya kecenderungan itu. Dari ini ya, kalau lihat dari cerita ini aja, frekuensinya itu frekuensi apes. Dan rasa apes itu kamu selalu hadapi dengan rasional. Besok saya akan perbaiki. Ya kan? Besok saya akan perbaiki. Nah itu kan tanpa masuk akal. Tapi ternyata itu tidak menunjukkan kebenaran. Tampaknya seperti masuk akal ya Bang, tampaknya ya, kesannya gitu ya. Terkesannya sih masuk akal besok. Tapi jauh dari kebenaran. Iya. Jauh dari kebenaran. Apa mungkin juga karena ini Bang, mungkin karena dari bacaan, dari yang kita lihat bahwa misalnya sesuatu yang kita melakukan kesalahan, akhirnya dituntut dari budaya, ya kan masih ada hari esok untuk memperbaiki gitu. Apa mungkin dari sana juga Bang? Jadi terbentuk itu rasa bersalah ya besok harus ditanggulangi gitu. Bisa juga ya Bang? Dari budaya yang kita pernah terima gitu Bang. Ya memang budaya kan begitu. Jadi kalau hari ini apes, besok kita berjuang lagi. Jadi akhirnya itu normal bagi kita gitu kesannya ya Bang ya. Iya, normal. Padahal itu yang akan mengaktifkan kembali 30 tadi ya. Iya. Harusnya kan itu kalau dianggap sebagai fenomena subjektif, berarti ini saya sudah punya getaran apes. Normal nggak kamu punya getaran apes? Enggak. Nah, di situ mestinya menjadi titik tolak untuk penemuan diri barumu. Tapi karena ditanggapi dengan pola pikir objektif, akhirnya itu ditanggapi secara rasional, besok saya ganti, besok saya berjuang. Tapi kan frekuensinya nggak berubah gitu ya. Nanti kita lanjutkan Senin depan ya. Senin depan udah normal, masih membahas soal apes. Bagaimana melarutkan fenomena apes di waktu subjektif gitu. Saya kira banyak ini yang ngalamin ya. Banyak yang ngalamin. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih Bang Aswar. Baik, ini keren banget ya Mbak Sani ya, keren ya. Iya Mbak Ike. Banyak yang ngalamin soalnya. Banyak yang apes ya. Untungnya biar cepat sadar ya sama Bang Aswar ya. Iya, apes sudah menjadi satu fenomena sosial. Oke, baik. Besok lanjut ya, Bang Aswar. Ya, Oh iya, besok lanjut ya, oke. Lanjut. Baik, teman-teman, besok kita simak bareng-bareng ya. Ini keren banget. Kita mau mengulik untuk fenomena apes nih. Wajib hadir ya, dan mesti cepet-cepetan ya. Oke, terima kasih Bang Aswar untuk malam hari ini. Terima kasih Mbak Yasani. Terima kasih semuanya untuk yang hadir malam hari ini. Kita sama-sama ya keluar dari fenomena apes. Oke, saya tutup. Sampai ketemu hari Kamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam hangat semuanya. Thank you. Terima kasih.